kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana baik berado. Di suasana siang hari ini kita ketemu lagi dalam obrolan Sriwijaya Siang mengenai stunting ya, dengan tema peran gizi dalam pencegahan stunting. Nah dodolur di mana baik berado, untuk siang hari ini tentunya dalam acara obrolan Sriwijaya Siang ini kita sudah kehadiran tamu narasumber kita yang sudah hadir di studio. Siapapun yang gerangan beliau ya. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya. Beliau adalah ketua asosiasi dietizen ya Indonesia atau ASDI PD Sumatera Selatan, dan beliau juga adalah seorang dosen Universitas Muhammadiyah Palembang. Ada Ibu Yenita DCN MPH RD ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Bu Yeni. Assalamualaikum Cek. Iya Bu Yeni bener ya manggilnya? Iya betul. Boleh. Apa nak Bu Yeni? Apa nak Bu Yenita kira-kira? Yang mudah baik Cek. Yang mudah weh, pokoknya yang lemak, yang akrab ya dah Iya. Bu Yenita merupakan ketua asosiasi dietizen Indonesia ASDI PD ya. Sumatera Selatan, dan juga seorang dosen Universitas Muhammadiyah Palembang. Kita pengen tahu dulu sebenarnya, mungkin tidak banyak yang tahu, belum ada yang tahu apa sih sebenarnya asosiasi dietizen itu ya. Nah ini boleh dijelaskan dulu Bu. Baiklah Cek, asosiasi dietitian itu yaitu persatuan profesi dietitian di seluruh rumah sakit Sumatera Selatan. Kalau Indonesianya berarti seluruh Indonesia. Tapi kita menaungi profesi-profesi nutrisionis dan dietitian itu namanya ASDI di PD Sumsel. Jadi seluruh ahli gizi yang berada di rumah sakit Sumatera Selatan dia di bawah naungan profesi ASDI. Oh, dari profesi ASDI ya. Jadi artinya di situ banyak ahli-ahli gizi ya. Iya, betul. Yang tergabung di situ ya. Jadi untuk diet-diet juga kali informasi. Galak nih Cik Gaya. Boleh Cek nak diet juga. Iya, jadi baca konsultasi ya teh. Oke, Bu Yenita, kita pengen tahu kan ini tema kita adalah peran gizi dalam pencegahan stunting. Nah, kita pengen tahunya, kita tahu saat ini informasi yang berkembang kan bahwa yang namanya pemerintah mulai dari pusat sampai dengan daerah itu sedang berusaha secara optimal, maksimal untuk tentunya mencegah terjadinya stunting ini, karena kalaulah sudah terjadi kan tidak mungkin lagi dicegah itu kan, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nah, untuk mencegah stunting ini. Nah kira-kira kalau dikaitkan dengan peranan gizi dan kita jingok dari kacamata untuk stunting itu dewek di Indonesia ini seperti apa sebenarnya awalnya dulu? Baiklah Cek, ya mungkin kita secara pendengaran kali ya, semua masyarakat itu stunting. Tapi sejauh mana stunting itu dimengerti? Taunya stunting itu gagal tumbuh. Kalau kata orang cebol gitu ya. Ya pendek gitu ya. Jadi pendek. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kita lihat dengan seumurnya misalnya, dia terlihat jauh lebih pendek dibandingkan yang seumurnya. Kalau kita secara kasat mata seperti itu, Cek. Nah, stunting ini sebenarnya bisa kita cegah ya. Tapi sebelum kita tahu pencegahannya, kita tahu dulu lah prevalensinya di Indonesia ini. Jadi data tahun 2023 itu prevalensi stunting itu 21,5%. 2023? Ya, ini 2023. Nah, untuk prevalensinya 21,5%. 21,5%. Ya, okay. Tetapi di sini target penurunan angka stunting ini pada 2024 ini Cek, itu 14%. 14%. Ya, artinya ada program-program yang sudah dijalankan untuk menurunkan stunting ini.
Nah, untuk Sumatera Selatan tahun 2023 ini stuntingnya angka prevalensinya 20,3%. Jadi masih di bawah angka nasional ya, Cek ya. Nah, ini sebenarnya naik ya dibandingkan tahun SSG tahun 2002 itu naik sebanyak 1,7%. Oh, 1,7 ya. Artinya untuk Sumsel ya. Untuk Sumsel. Artinya di sini bagaimana jangan angka stunting ini terus meningkat setiap tahun. Artinya kita harus mencegahnya, Cek. Nah, sebenarnya dalam stunting ini yang paling bagaimana pencegahan itu mulai dari konsepsi atau anak mau dalam pernikahan. Nah, itu pencegahan yang utama ya. Kenapa? Anak yang masa pranikah itu harus mengerti dulu bagaimana dengan gizi seimbang. Bagaimana dia caranya memenuhi gizi pada saat itu. Kemudian setelah dia hamil terjadi konsepsi. Nah, konsepsi ini mulai diberikan makanan gizi seimbang agar proses selama hamil itu janinnya mendapat asupan gizi yang cukup. Kalau asupan gizi yang cukup pada saat kehamilan, jadi kalau kehamilan itu secara awam tuh 9 bulan 10 hari lah. 9 bulan 10 hari. Nah, selama kehamilan itu harus makan makanan yang sesuai dengan kehamilannya. Misalnya terjadi peningkatan kebutuhan energi atau kalori. Nah, berarti ada penambahan kalori dari sebelum dia hamil. Contohnya gini, kalau misalnya dia sebelum hamil kebutuhan energinya 2100 kalori, sekarang dia hamil. Kita tambah 400 kalori, berarti dia 2500 kalori. Kalau ini 2000 berapa tadi? 2500 kalori misalnya. Kalau dia sebelumnya 2100 kalori, berarti menambah 400 kalori. 400-nya itu untuk yang si jabang bayi. Untuk kebutuhan janin. Kemudian untuk protein. Nah, ini yang paling penting. Kenapa protein itu? Inilah untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Nah, kalau sebelum hamil dia kebutuhan proteinnya 60, setelah hamil kita jadikan 70 gram. Artinya ada penambahan lah, gitu ya. Nah, selama kehamilan itu apabila kebutuhan nutrisi atau zat gizinya seimbang selama hamil, pada saat lahir, ini bayi akan lahir normal. Nah, kalau bayinya lahir normal, artinya gizinya bagus ya, Cek ya. Setelah itu ibu wajib memberikan ASI. Kita sebut dengan menyusui dini. Menyusui dini artinya bayinya lahir, enggak pakai ditunggu lama, setengah jam harus diberikan ASI. Kenapa diberikan ASI? Karena bayi itu hanya membutuhkan ASI. Itu selama 6 bulan, Cek. Selama 6 bulan hanya diberikan ASI saja. Sama 6 bulan ya. Tanpa kasih tambahan yang lain. Formula lain. Kalau ini terpenuhi sampai 6 bulan ASI ini menjamin bayi tadi akan tumbuh kembang dengan baik. 6 bulan tuh bayi itulah bisa tengkurap. 6 bulan. Artinya itu bagus gizinya. Setelah 6 bulan bayi diberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI ini yaitu makanan yang mengandung protein hewani. Nah, ini pencegahan stunting tadi. Makanan pendampingnya itu sudah mulai diberikan protein hewani seperti telur, Cek. Jadi pada makanan yang dibuat oleh ibu-ibu, makanan boleh ditambah telur, kemudian ditambah wortel, ditambah sayuran lain, brokoli, pokoknya makanan tuh lengkap. Itu mulai dia sudah MPASI sampai ini diberikan dia usianya sampailah 1 tahun. 1 tahun. Itu lengkap terus. Lengkap sampai 1 tahun, kemudian setelah 1 tahun dia sudah mulai makan kayak orang dewasa. Artinya lah nasi biasa. Nasi biasa ini haruslah mengandung cukup protein tinggi. Nah, protein yang tinggi seperti tadi protein hewani, kemudian kalsiumnya tinggi, kemudian semua zat gizi yang dibutuhkan, vitamin dan mineral itu terpenuhi. Nah, kalau ini jalan sampai usia 2 tahun, puncak daripada perkembangan otak, artinya dia tercegah dari stunting. Yang jadi persoalan kita sekarang ini kan kalau kita lihat, ini kan menjadi sebuah
program dari pemerintah yang memang pemerintah kayaknya fokus banget nih Iya. untuk yang namanya untuk fokus kepada stunting ini. Ya, betul. Nah, pertanyaan kita selama ini kenapa kok baru sekarang kayak gitu kan? Kenapa baru sekarang itu mencuat seperti itu dan pemerintah memberikan perhatian seperti itu? Nah, di sini sebenarnya diawali dari si anak atau pada saat kehamilan ibu tuh kurang gizi, Cek. Dari si ibunya? Ya, daripada Ataukah saat dia mungkin hamil. kurangnya edukasi atau Nah. informasi tentang si ibu ini tadi kurang gizi? Betul. Jadi kalau kita lihat di program-program puskesmas Iya. daerah, Mm-mm. nah ini sudah diberikan yang namanya program penyuluhan atau edukasi gizi. Iya, iya. Mm-mm. Siapa yang mendapat itu? Ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang punya anak balita. Oke. Nah, Mm-mm. dalam program ini akan dijelaskan bagaimana asupan gizi atau merawat kehamilan selama dia hamil sampai ibu menyusui, perawatan menyusui, sampai bagaimana cara pemberian makanan pada anak. Nah, itu dijelaskan. Karena kenapa? Ibu-ibu tadi memberikan makanan pada anak, dia berpikirnya bukan harus seimbang, tidak. Yang penting anaknya makan. Terus kenyang. Mm-mm. Nah, kandungan zat gizi yang ada di dalam makanan itu belum terperhatikan bagaimana gizinya seimbang. Nah, maka penyuluhan-penyuluhan itu dilakukan seluruh puskesmas yang mempunyai anak balita, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, ini penerapan dalam edukasi di program puskesmas. ya. Jadi sebenarnya juga ada posyandu, Ya. kemudian ada juga pemberian makanan tambahan pada anak-anak yang kurang gizi. Nah, itu paket-paket itu kadang-kadang ada programnya di puskesmas. Nah, tinggal kadangkala ibu-ibu kalau di daerah tuh aku ke kebun misalnya ya, terus untuk datang membawa anak secara rutin itu tuh masih kurang. Nah, inilah yang harus kita pacu ya, bagaimana masyarakat tadi bisa datang ke tempat-tempat kesehatan yang ada penyuluhan dan pendidikan tentang stunting tadi. Stunting tadi. Nah, ini sudah ada programnya, Cek. Kan kalau kita lihat dari zaman dulu gitu ya, dari zaman dulu tuh ibarat kata untuk program apa ya, kalau posyandu ingat ya. Cek kayak dulu masih Ya. kecil, dulu masih Iya, masih. ini balita atau batita lah kata kan, adik-adik masih batita, Cek kayaknya balita masih Ya. itu diajak pasti ke posyandu ditimbang, kemudian dikasihlah wong tua tadi informasi dan edukasi tersebut. Nah, itu pada zaman itu pada Itu zaman zaman itu itu. lah tahun berapa itu Ya, Cek itu kan. lamo, Cek. Lah lama. Nah, tetapi kita yang lucu sekarang malahan mencuatnya di zaman sekarang yang serba Iya. canggih malahan seperti itu gitu kan. Iya, betul. Jadi kalau dulu kan sempat yang namanya posyandu tuh stop gitu ya, Iya. pada tahun, kalau saya nggak salah itu tahun 90-an lah 90-an ya. ya. Jadi posyandu itu tidak bergerak gitu. Nah, padahal posyandu itu salah satu Sangat membantu. iya, untuk masyarakat. Nah, pada tahun 1998 deh ya, Iya. sampai 20 itu sudah direvitalisasi lagi posyandunya. Dibangkitkan kembali ya. Dibangkitkan kembali. Jadi sekarang sudah apalagi sekarang ini sudah menjalankan program-program yang tadi kita jelaskan bahwa ada program yang namanya pendidikan atau edukasi gizi pada masyarakat agar dapat mencegah stunting. Jadi itu salah satunya yang sudah dilakukan. Jadi Sudah program-program itu sudah Sebenarnya sudah banyak sudah berjalan. Tapi apakah masyarakat tadi bisa menerima secara baik? Nah, kan itu dievaluasi lagi. Nah, kadangkala pada masyarakat yang kita berikan edukasi dia masih kurang harus berulang-ulang. Itu yang Bangsa mungkin. teka ya kayaknya. Jadi harus berulang-ulang kita menjelaskan pentingnya gizi seimbang itu dalam pencegahan stunting. Jadi kapan dimulai, kemudian bagaimana caranya. Nah, itu yang harus kita terus. Nah, mungkin salah satu program ini juga akan membantu dalam edukasi itu, Cek. Nah, sejauh ini sebenarnya seberapa penting sih kaitannya gizi dengan stunting itu sendiri? Wah, itu kaitannya erat sekali, Cek. Kalau contohnya Ibarat ke laki bini tak acak lepas nah, ya katanya. betul. Jadi gimana misalnya kalau anak dikasih makan hanya pakai nasi, pakai kerupuk.
Padahal cuman hanya karbohidrat. Sementara dia butuh protein, butuh kalsium, butuh yang zat-zat gizi lain untuk menambah tinggi badan untuk pertumbuhan. Itu yang sangat penting untuk pertumbuhan pada anak itu. Nah, kalau kita katakan kadang pola asuh yang salah pada ibu. Nah, pola asuh itu kenapa? Perilaku ibu itu sendiri. Bagaimana perilaku dia itu asal ngasih makan tadi yang nggak mengerti tadi, artinya pola asuh ibu yang masih kurang ya. Jadi dia memberikan makanan pada anak itu tidak merujuk atau tidak melihat apakah ini akan membantu tumbuh kembang pada anaknya. Itu pola asuhnya juga yang harus kita perhatikan. Jadi kemudian kalau kita katakan bahwa tidak ada kaitannya, jadi sangat erat sekali kaitannya. Kenapa? Dari kurang gizi. Namanya nanti kalau kita lihat, oh ini anak berat badannya umurnya misalnya 1 tahun. Berat badannya masih 7 kilo. Padahal kalau 1 tahun tuh berat badannya udah 12 kilo. Artinya dia udah gizi kurang gitu loh. Nah, gizi kurangnya kan larut-larut akan lama-lama ini akan menjadi gizi kronik. Inilah salah satu yang dapat menyebabkan stunting tadi. Ciri-ciri dari gizi kronik itu seperti apa? Nah, ciri-ciri gizi kronik artinya dia dari kurang lama berat badannya tadi udah pasti kurus ya. Kemudian timbul gejala mudah terinfeksi, anak sering diare. Nah, akhirnya anak tadi artinya pertumbuhannya menjadi tidak lebih baik, tidak normal. Maka kalau ini dibiarkan, itulah menjadi gagal tumbuh, maka anak jadi stunting. Nah, ini yang harus diatasi. Dari gizi kurang jangan sampai ke gizi buruk. Jangan sampai kronis. Jadi gizi kurang kita atasi dengan cara memberikan tadi pengertian kepada masyarakat atau edukasi bahwa kebutuhan gizi pada anak itu harus dipenuhi, harus memberi makanan. Misalnya ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan proteinnya, kemudian ada sayuran, ada buah. Jadi artinya di sini lengkap ya. Kalau orang mengatakan itu yang katakan seimbang. Jadi semua zat gizi yang dibutuhkan itu tercover di makanan, sehingga kalau kita makan maka pertumbuhan akan jadi normal. Nah, ini kan kalau kita ingat dulu kan ada yang namanya istilah 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Artinya mulai dari adanya nasi, lauk pauk, sayur mayur gitu kan, buah-buahan dan susu begitu kan. Dulu gitu ya, 4 sehat 5 sempurna. Tetapi sekarang sudah pindah menjadi gizi seimbang. Nah, kenapa? Susu itu juga protein hewani. Susu sudah masuk protein hewani. Jadi kalau kita katakan nanti 4 sehat 5 sempurna, kalau dia 4 saja sehat doang nggak sempurna nanti kan, karena dia nggak mampu beli susu. Maka dijadikanlah menjadi gizi seimbang karena susu itu masuk ke dalam protein hewani. Jadi kalaupun dia nggak bisa beli susu, dia bisa makan ikan, bisa ganti telur seperti itu. Jadi nggak mutlak harus minum susu kan, nggak semua orang mampu beli susu mahal. Gitu. Nah, sekarang ini kalau kita lihat yang namanya perkembangan zaman gitu kan, kemajuan teknologi gitu kan, ini kan berkaitan erat dengan gaya hidup. Ya, gaya hidup masyarakat ini semakin kalau kata kita ini banyak lawang makin penyungkan yo. Penyu kan ini nak dikaitkan dengan gizi tadi kan, bahwa untuk bisa mendapatkan gizi yang baik kan seorang ibu harus artinya galak harus capek kan, masak makanan untuk keluarga tercinta, untuk buah hati tercinta yang memang sesuai dengan nilai gizi dan protein yang ada nah. Tapi kita juga ini hari kan dengan banyaknya makanan siap saji. Begitu kan. Dengan makanan siap saji yang ini gitu kan. Ini yang kadang menjadi alternatif pilihan gitu kan. Tidak usah kena yang ibu-ibu yang dia wanita karir tapi dia ibu rumah tangga. Nah, ibu-ibu yang rumah tangga penyunya itu datang datang penyakit penyungkan ini datang. Nah, ini memandangnya seperti apa kalau dari Mbak Yeni Dewi memandang itu kan sebagai ahli gizi gitu. Betul ya. Memang sekarang ini ada 2 dilema ya. Sementara orang sekarang ingin mudah, praktis. Jadi enggak mau repot gitu ya. Jadi sekarang di rumah aja duduk tekan GoFood itu sudah sampai. Tapi perlu kita perhatikan di sini, kita harus analisa juga dengan kondisi yang sekarang. Apakah
yang kita lakukan itu akan menjadi dampak terhadap kesehatan. Itu yang harus kita analisa sebagai ibu rumah tangga, ya. Oke, ibu pekerja lah. Kalau ibu rumah tangga mungkin dia nggak sempat lah, misalnya dia mau GoFood masih bisa masak. Sebagai ibu pekerja, apakah dengan makanan yang sering kita yang namanya sekarang junk food lah ya. Junk food. Junk food. Kalau istilahnya di barat sana tuh makanan sampah. Nah, sekarang kita di Indonesia ini itu menjadi bangga makanan seperti itu. Seakan-akan udah ikut tren. Gitu jadi kan? kalau kita mereka bangga makan di resto-resto yang memang menyajikan seperti itu junk food tadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, pemikiran sekarang tuh harus benar-benar kita berikan pengertian bahwa makanan itu kalau menjadi rutin itu merusak di dalam keluarga, gangguan kesehatannya. Ya itu tadi gangguan kesehatan pada anaknya sendiri ya, pada orang di keluarga tadi lah kalau itu dilakukan terus. Kita nggak di samping ada sekarang tuh tree burden ya. Tree burden. Jadi apa tuh tree burden? Jadi masalah gizi di Indonesia. Oh, tree burden. Jadi gizi kurang atau sampai ke gizi buruk ya. Kemudian sekarang gizi kurang, sekarang tuh sudah stunting. Nah, ini belum terpecahkan masalah ini. Ditambah masalah obesitas. Jadi ini sekarang menjadi program yang memang kita harus, jadi bukannya sekarang stunting aja, masalah obesitas juga akan diperhatikan oleh pemerintah karena ya tadi pola atau lifestyle, gaya hidup memang sudah tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat. Jadi ini yang sangat berbahaya, yang harus diperhatikan di keluarga-keluarga. Jangan merasa bangga untuk makan di luar. Tapi kalau sekali sebulan misalnya nggak apa-apa lah. Tapi kalau dengan alasan sibuk, tinggal ibunya pesenin GoFood, anaknya makan di rumah. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan. Apa yang kita pertimbangkan makanan di luar? Apakah kita jamin bersihnya? Satu, kebersihan. Yang kedua, apakah kita jamin zat-zat gizi itu benar atau ada ditambahkan? Ada tambahan, entah itu pengawet, entah itu pewarna, entah itu pemanis buatan. Apa kita jamin itu seperti itu? Kan tidak. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan. Kemudian apakah kita jamin minyak yang digunakannya itu memang minyak yang benar, bukan yang diulang-ulang sampai 10 kali misalnya. Nah, itu yang harus kita pikirkan, bagaimana makanan-makanan yang kita pesan itu terjamin sehatnya. Ini pasti kita nggak bisa melihatnya. Jadi arti kata kita harus berpikir bahwa makanan yang masuk di keluarga itu haruslah sehat untuk keluarga. Jangan sampai mengganggu kesehatan. Nah, kalau misalnya di rumah juga, kalau kadang-kadang ini juga ada keluhan, misalnya ibunya sibuk, terus anaknya dikasih makan mie aja yang mudah. Ini banyak ini keluhan, ada konsultasi ke saya. Jadi gimana ya? Kita tanggung jawab seorang ibu kan, bagaimana anak tadi diberikan makanan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau tiap hari makannya ada gizinya enggak? Kan itu yang harus kita pikir. Apakah anak kita nanti tumbuh kembang baik? Kan tidak. Apalagi tumbuh kembang otak pada anak-anak. Nah, ini yang kita perlu perhatikan juga di dalam memahami gizi yang dibutuhkan di dalam keluarga. Termasuklah salah satunya pencegahan stunting tadi. Nah, ini kan sesuatu yang sangat miris, kembali kepada lifestyle ataupun juga sudah menjadi gaya hidup seperti itu kan. Jadi mungkin karena kebiasaan orang tua yang suka dengan makanan-makanan junk food, maka anak-anak pun akhirnya berpengaruhnya ke situ. Ketika orang tua misalnya masak nih kita, karena mereka sudah pernah kita merasakan yang namanya junk food itu sendiri, akhirnya anak-anak lebih milihnya itu aja. Masakin itu aja gitu kan, nanti dimasakin sayur mayur atau ini yang kira-kira kita jelas nih proteinnya, gizinya, segala macamnya, itu malahan ditolak oleh si anak itu. Nah, ini bagaimana menyikapinya? Jadi itu kalau saya pikir itu kesalahan dari orang tua. Dari orang tua, betul. Nah, sekarang itu sudah terjadi kesalahan. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan kembali kepada anak kita bahwa makanan-makanan itu tidak sehat. Harus kita jelaskan lagi kesalahan itu. Kemudian kita buat contoh di rumah, ini loh makanan yang sehat. Kalau misalnya contohnya anak-anak tuh suka misalnya makan makanan yang nugget-nugget yang dijualan gitu. Sebenarnya seorang ibu bisa buat sendiri, betul. Buat nugget mudah, tinggal ayamnya di blender, dikasih telur, kemudian kasih wortel, kemudian ditaruh dikukus dulu, dipotong-potong, kasih parnir, goreng. Sama kan? Dengan yang dulu. Nah, sekarang sebenarnya bagaimana ibu itu memahaminya bahwa
bahwa itu tanggung jawabnya memberikan asupan gizi kepada anak Iya. dengan makanan yang sehat. Mm-mm. Itu sebenarnya. Jadi nggak masalah untuk makan seperti itu, tetapi kita buat sendiri gitu. Iya. Heeh. Padahal nggak susah Nggak buatnya. susah. Iya. Heeh, Tapi masih misalnya juga kalau misalnya anak-anak makan hamburger, bisa buat di rumah hamburger kan. Kalau rotinya sih sama aja lah belinya. Iya. Hamburger tinggal beli daging giling, dipepek-pepek gitu, kemudian ditaruh di teflon, Iya, dibalik-balik, balik. mudah kan. Nah, terus kemudian dikasih timun, tomat, Ma- kasih ini, mayones sama, ya. mayones, kasih saus. Nah, sama dengan yang dijual. Nah, sekarang bagaimana ibu-ibu harus memahami pemberian makanan pada anak itu adalah tanggung jawab ibu memenuhi gizinya. Dan ibu Gizinya. juga harus kreatif. Harus inovatif, Harus kreatif. inovatif. Jangan masa itu lagi, masa itu lagi. Ya bosan anaknya nggak mau makan. Jadi kalau kayak sarapan pagi itu apa aja yang anak suka bisa ibu buatnya. Dengan syarat ya ibunya harus kreatif. Itu salah satu juga kalau kreatif anaknya gizinya baik, kemudian pertumbuhannya baik. Ya itu ya udah tercegah dari stunting. Iya. Itu untuk menghindarinya. Nah, dulur diatur baik kalau bagi dulur yang nak kepengen bertanya tentunya di line telepon 0711351656 dalam dialog kita tentang obrolan Sriwijaya Siang mengenai stunting ya. Nah, dulurku sementara sudah 29 menit lewat dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut lagi bahasan kita dengarkan dulu ada lagu pilihan berikut ini. Kau dakol Selesai paham dikit kau nak muka cekik Tidak menunggu 2-3 hari Cukup berkawan sampai di sini Dah kena ais, dah kena nian Kecewa dikit aku kau maki-maki Ngoceh sana, kau ngoceh sini Seraso nian aku cak dah kate harga diri Aku cene dengan kau Ngaku dulur, ngaku kawan tapi kau cak itu Buah mewah dibawa ke rohari Hati kecewa kau galak muka cekik Roti jane makan di pojok sungai Musi Menhatilah jenis solet untuk baik lagi Buah mewah dibawa ke rohari Hati kecewa kau galak muka cekik Roti jane makan di pojok sungai Musi Menhatilah jenis solet untuk baik lagi Aku kawan tapi galak muka ceki Kaget nak berasa tidak akan ku toleh lagi Jangan kau dah manis-manis depan rai aku Sebab aku lah tahu perangai kau Cene, aku cene Memang sifat itu tak bagus dia Cuba kau berkacau, introspeksi diri Tak sadar juga lemak ku berlari Aku cene dengan kau Ngaku dulu, ngaku kawan tapi kau cak itu Buah mewah dibawa ke rohari Hati kecewa kau galak muka cekik Roti jane makan di pojok sungai Musi Menghatilah jenis solet untuk nak baik lagi
Hatilah jenis solet untuk nak baik lagi. Oke, dulurku di mana berada, kita berlanjut kembali untuk terima kita bakal ngobrol lanjutan ya untuk kesempatan di suasana siang hari ini ya dalam obrolan Sriwijaya siang mengenai stunting dengan tema peran gizi dalam pencegahan stunting. Oke, kita masih bersama Ibu Yenita, Bu Yeni. Lanjut lagi, Bu Yeni ngomong ke masalah stunting tadi yang kita bahas ya. Tadi kan sempat disebutkan mengenai datanya bahwa 2023 untuk secara nasional prevalensinya adalah 21,5%. Sementara target di 2024 itu bisa turun sampai dengan 14%. Itu kan menjadi harapan dari pemerintah sendiri dan juga kita semua pastinya. Sementara untuk Sumatera Selatan prevalensinya 20,3%. Ini angka ini naik dari 2022 ya, itu kenaikannya 1,7% begitu untuk di Sumatera Selatan. Nah, dikaitkan dengan tentunya prevalensi di 2023 21,5% secara nasional itu tadi dan diharapkan turun di target 14%. Apakah itu memungkinkan? Ya, silakan. Oke. Di sini kalau kita misalnya pencapaian prevalensi untuk 2024 akan turun 14%, saya rasa bisa. Bisa. Kalau saja program-program yang sudah diatur oleh pemerintah pusat berjalan dengan baik, bisa. Nanti ini kan lagi ada survei SSGI yang tahun 2004 untuk mengambil data seluruh Indonesia. Nanti 2024 ya? Semoga aja sesuai dengan yang apa yang ditargetkan diharapkan pemerintah. Kalau untuk Sumatera Selatan sendiri, apakah sudah ada penurunan atau masih tetap di angka? Kita lihat dari ada data, saya baca dari data beberapa daerah ya di Sumsel ini, tapi saya lupa nyebutinnya, itu ada penurunan. Artinya mungkin di 2004 untuk daerah lain mungkin saja turun. Artinya di sini kan boleh dikatakan ya mungkin ada keberhasilan di dalam pemberian edukasi kepada masyarakat yang sudah sadar gizi. Begitu. Jadi mungkin kita lihat untuk 2024 kan akhir nih, kan keluar datanya 2025. Ya. Nah, sementara kaitannya untuk pencegahan stunting itu sendiri agar apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Kita sudah lakukan, biasanya pemerintah itu terkoordinasi ya Bu ya, jadi terkoordinasi dengan Badan Kesejahteraan BKKBN ya. Nah, itu sekarang keluarga berencana ya. Iya, jadi sudah terkoordinasi dengan seluruh profesi-profesi yang berkecimpung di dalam pelayanan masyarakat ya. Nah, itu terkoordinasi misal dari puskesmas, dinas kesehatan, seluruh puskesmas dan termasuklah BKKBN itu. Jadi semua program-program yang sudah dicanangkan itu berjalan secara koordinasi. Jadi karena ya nggak bisa orang kesehatan sendiri, pasti nggak bisa. Pasti ya lingkungannya juga, kemudian ya ada kerjasama gitu ya. Kerjasama. Jadi di dalam pencegahan ini. Jadi artinya tidak bisa ahli gizi sendiri, BKKBN sendiri, bisa, ya. Jadi ada koordinasi antar instansi ya untuk melakukan pencegahan stunting sehingga angka stunting turun.
saya rasa di 2005 mungkin angka itu akan kita lihat nanti keberhasilan dari program. Di tahun 2025. Ya, nanti angkanya akan keluar baru Akan ya. keluar, Ini ya. 2024 Desember ya, nanti kita akan lihat. Tapi dari beberapa daerah yang laporan-laporan program itu sudah terlihat turun. Secara global kita belum lihat datanya. Apa yang menjadi tantangan sebenarnya untuk dalam rangka ya untuk bisa memenuhi agar itu bisa turun? Tantangan tuh bagi kita sendiri dalam program itu sebenarnya untuk mengajak masyarakat untuk memahami itu. Iya. Nah itu yang tantangan kita. Kenapa? Karena kan pola-pola pada masyarakat itu masalah kebiasaan. Kalau kita mau merubah kebiasaan itu tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Karena kebiasaan itu contohnya kita misalnya dia pada suatu daerah mengatakan anak padahal telurnya ada tapi dia nggak mau ngasih makan telur pada anaknya karena takut anaknya bisulan. Jadi prinsip-prinsip itu yang akan kita perbaiki. Padahal telur itu dibutuhkan sama anak. Nah kemudian kebiasaan Artinya itu pola pikir dari masyarakat itu sendiri yang mengaitkan antara misalnya telur sebenarnya itu adalah gizinya banyak menjadi bisulan begitu ya. Makanya jadi tradisi jadi kebiasaan yang beredar pada masyarakat itu berbeda-beda. Jadi merubah perilaku kebiasaan itu yang secara bertahap, yaitulah perlunya edukasi pendidikan kepada masyarakat, bagaimana mereka harus bisa mengerti bahwa kebiasaannya itu tidak benar, artinya tidak sesuai dengan tidak sesuai untuk menjaga kesehatan. Nah ini yang kita perbaiki, bahwa kadangkala memang kalau dia tidak mampu misalnya itu kan berbeda ya. Kalau tidak mampu artinya dia mau makan, artinya ada alternatif pemecahan masalahnya. Jadi posyandu puskesmas itu akan memberikan makanan tambahan. Jadi mereka harus datang setiap minggu berapa kali untuk mendapat makanan tambahan. Nah tadi kan ada untuk pencegahan itu sendiri disebutkan bahwa salah satunya adalah pada masa pranikah. Nah, iya. Jadi sebelum menikah mereka diberikan edukasi begitu kan? Ya, betul. Nah edukasi seperti apa yang diberikan kepada mereka yang sebelum pranikah ini? Begitu. Jadi pada pranikah itu biasanya kan anak-anak, apalagi sekarang ya Bu ya. Tadi mereka yang makanannya tidak teratur ya, mereka makan sekarang apalagi banyak kafe-kafe junk food tadi yang disukain. Nah maka mereka diberikan pendidikan bahwa pada saat pranikah tuh harus menjaga kesuburan, karena kalau menikah pasti akan nanti maksudnya akan melanjutkan kehidupan yang baru, keturunan. Nah, untuk mendapatkan keturunan haruslah dalam kondisi yang sehat. Itu siapa yang memberikan edukasi seperti itu? Nah, ini biasanya itu dari dinas-dinas kesehatan ada programnya ya. Jadi mereka ke sekolah-sekolah ya. Biasanya ada penyuluhan juga ke sekolah-sekolah. Nah, kebetulan kami dari ASDI ya juga melakukan itu kepada anak-anak remaja SMA. Kita udah pernah melakukannya, memberikan pendidikan gizi. Oh, jadi artinya pendidikan itu diberikan itu bukan pas ketika mereka mau menikah ya? Artinya mereka dari masa mereka sekolah tuh mereka sudah diberikan edukasi. Iya, betul. Bahwa pentingnya untuk menjaga gizi begitu ya. Agar bisa tentunya menghasilkan keturunan yang baik seperti itu. Apalagi pada anak remaja putri itu sangat penting sekali. Karena anak remaja putri ini kan menstruasi, jangan sampai anemia. Nah, kalau anemia kan artinya itu nanti akan menyebabkan gangguan ya, anemia itu ya. Banyak faktor yang akan terjadi pada remaja putri apabila anemia. Ini perlu kita jelaskan bahwa selama mereka dalam menstruasi harus memenuhi kebutuhan gizi terutama Fe. Jadi itu ada diberikan kepada sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah ya. Jadi artinya dari dinas-dinas terkait mungkin betul. memberikan ke sekolah-sekolah begitu edukasinya seperti itu. Nah di sini saya tertarik tadi sempat disebutkan ada yang namanya Tribaden ya. Tribaden. Tribaden tadi ada gizi kurang, kemudian stunting, dan sama obesitas. Nah, ini kan yang jadi pemikiran juga. Obesitas sementara stunting gagal tumbuh, sementara obesitas kelebihan begitu. Jadi lebih jangan, kurang jangan gitu. Nah, ini gimana nih?
Nah inilah sebenarnya ya kenapa terjadi tadi kurang gizi, artinya masih pengetahuan ya Bu ya. Kembali. Kenapa obesitas? Balik Obesitas. lagi karena pengetahuan. Artinya masyarakat kita ini kurang pendidikannya tuh tinggi loh Bu tapi tingkat mengetahui itu yang masih kurang. Sehingga kalau mereka mengetahui pengetahuan tahu, mungkin dia tidak akan melaksanakan karena tidak tahu. Nah, maka ini yang perlu kita dengungkan kepada masyarakat bahwa gizi kurang tadi kita udah tahu bagaimana penyebab, karena memang asupan yang kurang. Kemudian gizi lebih atau obesitas karena asupannya yang lebih. Sekarang kita berikan bahwa asupan gizi yang lebih ini semuanya berbalik kepada kesehatan kita. Apa masalahnya nanti? Yaitu masalahnya adalah nanti akan menjadi penyakit jantung, hipertensi, stroke, kanker, banyak akibat dari obesitas ini. Nah, berarti pola makannya harus dirubah. Kembali ke gizi seimbang. Jadi artinya seimbang ini ya. Tapi kan ada juga paradigma pemikiran orang-orang begitu kan. Ketika melihat anak yang gemoy, anak yang ini bohai gitu ya, pipinya tembem, badannya ini itu kan ini hebat nih ibunya, ini berhasil begitu kan, anaknya badannya gede gitu kan, ini kan dia berhasil gitu ini kan. Ini kan terkait juga balik lagi kepada paradigma pikiran, pada mindset begitu kan. Ini bagaimana? Nah inilah sebenarnya kalau misalnya mindsetnya orang melihat kalau anaknya gemuk itu katanya itu lebih sehat dan lebih enak ngelihatnya gitu ya. Padahal itu ada mindset yang salah. Yang salah. Jadi kalau misalnya anak itu tidak perlu gemuk, anak itu yaitu berat badannya sesuai dengan umurnya. Kalau dia misalnya umur anak 1 tahun berat badannya 11 kilo 12 kilo itu normal misalnya. Kalau anak 1 tahun 15 kilo misalnya ya. Nah itu kan berarti sudah lebih. Nah ini dampaknya kepada anak sendiri. Anak ini pasti akan terganggu kesehatannya, sesak napas, berjalan jadi lebih sulit. Kalau dia nanti masuk sekolah dengan obesitas, namanya bisa jadi berubah sama teman-temannya. Iya, jadi olok-olokan ya. Jadi secara bullying juga. Jadi bullying, akhirnya anaknya secara fisikis terganggu juga. Nah ini yang harus diwaspadai pada orang-orang tua, jangan sampai anaknya obesitas. Jadi jangan lagi berprinsip bahwa obesitas itu dari misalnya anak-anak 5 tahun sudah jalannya susah karena obesitas. Sebenarnya harus perhatian dari orang tua. Jadi yang penting apa? Sehat itu adalah berat badan anak sesuai dengan umur dan dia tidak mudah terkena penyakit, asupan gizinya sesuai dengan kebutuhan. Sudah sehat pasti. Dan dia secara motorik berkembang dengan baik, tinggi badan bertambah dengan baik. Nah kalau untuk kita bisa mengetahui agar si buah hati kita begitu ya, perkembangan tumbuh kembangnya itu memang secara ini normal begitu ya, dalam artian tidak obesitas tapi juga tidak stunting begitu ya. Itu kira-kira kita harus ke ahli gizi kah? Kalaupun misalnya memang harus ke ahli gizi untuk bisa mendapatkan edukasi begitu, itu berapa bulan sekali begitu untuk bisa kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi gini Cek ya, di puskesmas itu ada ahli gizi. Ada ahli gizi. Okay. Jadi seorang ibu harus memantau perkembangan anaknya. Artinya dia harus membawa anaknya ke pusat pelayanan kesehatan. Jadi harus dibawa anaknya ke pusat pelayanan kesehatan, di sana harus diperiksa oleh dokter anak misalnya, dan di situ harus ditimbang berat badannya, diukur panjang badannya. Kemudian di situ akan terlihat apakah perkembangan anak ini sesuai tidak. Apabila misalnya pas dari hasil dia ternyata anak ini kurang atau dia kelebihan, nah itu nanti akan diberikan konsultasi gizi. Itu artinya ketika usia anak kan dari lahir nih, dari lahir kemudian ada imunisasi begitu ya, sampai hampir jelang umur 1 tahun kan, 1 tahun begitu kan. Dari situlah kita bisa mendapatkan edukasi itu. Betul, sampai anak itu balita. Sampai anak itu itu harus balita. Selalu dipantau perkembangannya. Perkembangan itu dipantau ya untuk ke puskesmas. Jadi akses layanan kesehatan di mana saja berada. Jadi
Jadi jangan apa ya, jangan males, jangan sungkan untuk melihat perkembangan tumbuh kembang pada anak kita ya, dengan cara ya kita mengunjungi layanan-layanan kesehatan yang ada di daerah masing-masing, yaitu puskesmas, ya ke bidan, ya ke posyandu, ya. Itu sangat penting sekali kita memantau anak kita sehat tidak, sesuai enggak nih tumbuh kembangnya. Nah, itu dipantau melalui layanan kesehatan. Oke, ini mungkin sebelum kepada closing statement, satu pertanyaan kembali saya pengen tahu. Kan ini kaitannya untuk bisa memberikan edukasi, memberikan informasi. Terjadinya stunting, terjadinya obesitas itu kembali kepada mindset, kembali kepada pola dari pikir, ya, pola pikir masyarakat dan gaya hidup dari masyarakat itu sendiri gitu, seperti yang dijelaskan begitu ya Mbak Yani. Nah, kita pengen tahu kira-kira memungkinkan tidak untuk bisa mengubah mindset, mengubah paradigma pemikiran, mengubah gaya hidup gitu kan? Karena kata orang tuh sama dengan apa ya, membalikkan telapak tangan gitu, nggak semudah itu begitu kan? Apalagi ini kita pakai target juga nih sampai dengan 14% kalau bisa nih turunnya gimana nih? Kita tidak boleh pesimis ya, Cek. Ya, betul. Harus optimis. Jadi kita harus optimis. Nah, optimis kita ini karena kita memang sudah melakukan programnya, gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa, mungkin nggak bisa, nggak mudah, enggak. Jadi kita harus optimis. Ini pasti bisa karena programnya udah jalan. Mudah-mudahan memang dari hasil itu akan turun. Ya, kalau misalnya target 14% itu tercapai, artinya program-program kita sudah jalan dengan baik. Tapi kalau ternyata jangan kita katakan program kita tidak jalan, tapi mungkin ada kendala pada saat itu. Bukan berarti tidak jalan, tetapi mungkin ada kendala-kendala pada tempat-tempat tertentu. Tapi tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Iya, yakin aja gitu ya. Jadi harus optimis dan yakin karena ini udah bekerja, artinya kita udah bekerja untuk mencapai target itu. Nah, jadi kita harus optimis bahwa anak-anak Indonesia jangan sampai angka stunting meningkat. Harus turun ya, jangan menyerah gitu ya. Oke, sebagai terakhir ini dari perbincangan kita, sebagai closing statement, apa yang menjadi pesan kepada masyarakat sendiri kaitannya dengan untuk mencegah stunting itu sendiri, kemudian apa yang menjadi harapannya Mbak Yeni sendiri, silakan. Oke, baiklah. Untuk pencegahan stunting ini pada masyarakat yang perlu kita perhatikan yaitu mulai dari saat ibu itu hamil haruslah menjaga makanan-makanannya dan berpedoman kepada gizi seimbang, yaitu dalam makanannya haruslah mengandung zat karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, apabila setelah anak lahir berikanlah ASI eksklusif selama 6 bulan dan setelah 6 bulan anak diberikan MPASI yang mengandung protein tinggi, yaitu protein hewani. Kenapa? Karena di protein hewani itu ada asam-asam amino yang akan membantu pertumbuhan hormon. Jadi anak akan bertumbuh dengan baik. Nah, kemudian setelah anak itu berusia setahun, itu tetap diberikan makanan-makanan yang tinggi protein sehingga anak tercegah dari stunting. Ya, jadi perkembangan anak akan sesuai dengan usia, tumbuh kembang otak akan menjadi baik dan anak akan bertambah tinggi badannya atau panjang badannya secara maksimal. Harapannya apa? Harapannya masyarakat semua hendaklah menyadari bahwa asupan gizi yang seimbang akan menjamin kesehatan kita sekeluarga. Oke, nah itu pesannya untuk dodolore, jangan lupa yang pasti asupan gizi yang seimbang dan perlunya adanya berubahnya paradigma pemikiran, mindset dari masyarakat ya, untuk hidup jauh lebih sehat, jauh lebih memperhatikan nilai-nilai gizi, bukan cuma kenyang ya, tetapi juga harus memang nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita di dalam tumbuh kembangnya itu terpenuhi kalau Cek itu kurang lebih Cek ini.
Oke, kalau Mbak itu dulurku di mana be berada dak terasa waktu juga yang harus membawa kita di penghujung kebersamaan untuk kesempatan di siang hari ini dalam dialog obrolan Sriwijaya Siang mengenai stunting ya, tentang peran gizi dalam pencegahan stunting yang dari obrolan ini luar biasa edukasi yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan sama-sama. Semoga ini bisa menjadi hal yang bisa kita terapkan agar kita bisa memberikan yang terbaik untuk buah hati kita, agar buah hati kita tumbuh kembangnya secara maksimal dan bisa menjadi generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan negeri yang kita cintai ini. Baik, terima kasih Mbak Eni yang sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Palembang pada kesempatan di siang hari ini. Terima kasih edukasinya, terima kasih informasi dan obrolan yang sangat bermanfaat ini. Pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pasti kan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.